seandainya dengan terpilih ini tidak menjadikan kebaikan bagi saya dan Ansor Banser Kabupaten Malang secara umum, maka saya berdoa mudah-mudahan saya tidak terpilih. Seandainya dengan terpilih ini akan membawa kebaikan bagi saya, kemudian bagi Ansor Banser Kabupaten Malang secara umum, maka mudah-mudahan saya terpilih. Dan hari ini saya terpilih, para sahabat sekalian, kemudian saya dipercaya untuk menahkodai Ansor Banser Kabupaten Malang. Tentunya saya tidak bisa sendiri, saya butuh semuanya, butuh sahabat Majid, butuh sahabat Hamam, dan semuanya saya butuh. Artinya siapa saya kalau tanpa para sahabat sekalian. Oleh karena itu mari bersama-sama membangun Ansor Banser Kabupaten Malang ini untuk menjadi lebih baik, Ansor Banser terbaik di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan di era ini pencapaian itu tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kami kedatangan tamu yang pernah datang di podcast kita, yaitu Mas Fathur Razi. Ya, sehat Mas ya? Alhamdulillah. Ya, sudah lega kayaknya Mas ya sekarang. Alhamdulillah. Nah, beliau ini baru terpilih sebagai Ketua PC GP Ansor Kabupaten Malang yang digelar 29 November lalu. Nah, beliau menang mutlak dari calon-calonnya, dan sebelumnya beliau sudah tampil di podcast ketika beliau mau nyalon. Ketika itu kita berbincang pada 29 Agustus 2021. Nah, sekarang ini kita akan, beliau pernah kesini dan pernah mengutarakan ide dan gagasannya lah. Kita sekarang mengingatkan lagi dan mungkin menagih janji beliau dalam ketika sudah jadi ini apa yang akan beliau lakukan, kira-kira seperti itu. Nah, Mas Rozi, saya pengen tahu Mas, proses mulai dari awal kok Mas Rozi mau maju dan sampai terpilih Mas. Hal ini belum Mas Rozi jelaskan. Nah, beberapa waktu lalu saat podcast yang pertama lalu Mas. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih Mas Irham sudah diundang kembali di Tugu Malang. Mudah-mudahan Mas Irham juga sehat. Amin, amin. Baik, jadi ceritanya begini Mas. 2020 kemudian 2021 akhir bulan Januari. Saya ingat itu kan wacana konferensi memang 2021. Memang harus adanya pergantian kepengurusan. Kemudian saat itu enggak tahu ya teman-teman ini iseng atau gimana, yang jelas dari unsur PAC itu menghubungi saya, sahabat zaman harus maju ini. Kemudian saya jawab saat itu, walah yang lain saja, saya sudah mesti repotnya saya ini, banyak acara, saya sampaikan seperti itu. Kemudian loh bener ini, teman-teman ini beberapa mengharap sampean ini maju gitu. Kemudian tetap saya jawab yang lain sajalah, saya nunjuk si A, si B, ini tidak ada yang tidak ada yang sepakat teman-teman ini. Dan akhirnya saya sampaikan saya ini sibuk dan sebagainya. Teman-teman ini tetap ngeyel gitu Mas Irham, ngeyel bahwa sudahlah sampean pokoknya bisa nggak bisa harus maju. Nah, terus saya gini kan, kok aku maju tidak ada yang dukung, saya jawab gitu. Cuma sampean tuh yang dukung, lu enggak banyak yang dukung sampean gitu. Tetap saya menolak. Ya segini, saya kan masih di pondok Mas Irham ya. Kalau sampean serius menginginkan saya maju, maka sampean datang ke Tirtoyudo, sampean minta ke kiai saya. Itu kiai siapa Mas? Yang sudah almarhum, Kiai Haji Ahmad Hasan itu. Siap. Nah, kemudian ini si penelpon ini, iyalah saya ke sana. Tolong atur waktunya, saya mau sowan ke kiai sampean gitu. Nah, tak pikir-pikir teman-teman ini serius berarti. Nah, akhirnya saya jawab gini, ya sudah wes. Yang jelas saya nggak siap. Nah, cuma saya terbiasa memutuskan ini, saya itu minta pertimbangan ke kiai, apalagi ini pertimbangan untuk keputusan yang besar. Kemudian saya minta waktu seminggu, nanti saya kabari. Dan saya waktu itu minta nasihat ke kiai mohon nasihat, kula ini dikersakaken untuk dikehendaki untuk mencalonkan ketua PC GP Ansor. Terus ditanya, apa manfaatnya kalau kamu menjadi ketua PC GP Ansor?
Ya, Ini berarti putranya yang wafat atau siapa Mas? Bukan, beliaunya sekarang sudah wafat. Waktu itu beliau masih ada. Oh, waktu itu masih Waktu ada. itu, Siap. iya. Wafat kapan Mas? Beliau, Mas? 22 September. Oh, siap-siap. Oke. Lah, kemudian apa manfaat khurle awakmu kalau kamu jadi ketua PJ Ansor? Ya saya jawab, nggih, ndak ada ya, ya pengabdian untuk NU. Dan beliau menjawab, ya sebenarnya untuk NU ndak apa-apa, Khur. Yang penting kamu tata niatnya. Lah, berangkat dari situ artinya beliau itu mengizini gitu Mas Ilham. Kemudian baru saya jawab ke teman-teman, dan kita bincang-bincang lebih serius, dan kita awali silaturahim seperti itu. Ternyata saya melihat benar teman-teman di PAC ini banyak yang mengharapkan saya untuk maju, menghendaki saya untuk maju. Siap. Kurang lebih seperti itu. Mas, kalau di NU, ya, meskipun saya NU Mas, tapi kultural Mas ya. Siap. Itu peran kiai itu seberapa penting Mas, sehingga harus izin ke kiai untuk mencalonkan, kok bukan biasanya kan orang berdasarkan feeling kan, berdasarkan feeling ya mungkin hawa nafsu. Nah Mas, kok kenapa kiai yang menjadi rujukan waktu itu Mas? Ya gimana Mas ya, kan sudah menjadi jargonnya ini, santri nderek kiai. Walaupun ya nggak semua orang NU juga menurut ke kiai, banyak mengambil keputusan sendiri. Cuma kalau saya ya gimana ya, ya keterikatan dengan guru ini yang apa ya, yang saya pertahankan, dan hingga saat ini ikhtiar saya seperti itu. Siap, Mas. Sehingga keputusan-keputusan besar saya apapun itu tetap nderek kiai. Siap. Mas, kalau melihat pemilihan dalam konferensi kemarin, saya nilai cukup heroik Mas ya. Kebetulan saya hadir waktu itu jadi penonton Mas ya. Di mana Mas Rozi itu hanya bermodal 6 rekomendasi PAC dan 21 ranting rekomendasinya, surat rekomendasi. Sedangkan lawan Mas Rozi yaitu 18 rekom PAC dan 209 rekom ranting. Nah, bagaimana ceritanya Mas? Kalau boleh tahu, kok bisa bermainnya begitu cantik gitu? Jadi logikanya Mas ya, kalau banyak direkom kan banyak dipilih sebenarnya ya, logikanya. Nah, tapi kenapa bisa terjadi seperti itu Mas? Baik, jadi gini Mas Irham, setelah saya menyatakan maju, saya ini kan istilahnya apa ya, penantang gitu ya. Penantang katakanlah ya, bukan incumbent sih, cuma beliau ini kan dari calon lawan kita ini, calon kompetitor kita ini kan dari unsur pengurus gitu. Maka saat itu yang apa ya, secara lahir ikhtiar kita ya, kita banyak silaturahim gitu. Silaturahim ke teman-teman PAC dan ke teman-teman ranting. Nah, kebanyakan ketika saya berkunjung ke PAC itu, mereka ingin saya itu dipertemukan dengan ranting. Jadi saya banyak bertemu dengan ranting. Lah, dalam pencalonan ini ada persyaratan rekom 5 PAC dan 20 ranting. Minimal itu rekom paling minim. Lah, kebetulan saya itu cuma dapat sebenarnya 8, yang 2 batal. Hanya dapat 6 rekom PAC dan 21 saja. 21. Jadi minim sekali, sisa 1. Lah, kemudian kenapa kok demikian? Jadi teman-teman itu apa ya, ingin mengamankan dari sisi SK-nya, mungkin seperti itu. Karena ini kan berkaitan dengan pengurus PC. Sehingga untuk memudahkan SK rantingnya, beliau itu ketika dimintai rekom dengan calon kompetitor ini mau gitu. Agak terpaksa. Kalau bisa disimpulkan agak terpaksa ya, gitu Pak. Ya kurang lebih seperti itu. Cuma sebelum merekom ke sana, teman-teman ini bertanya, Mas sahabat Fatkur, rekom sampean sudah aman apa enggak? Ya, saya sampaikan insya Allah aman gitu. Dan juga sahabat PAC yang menyatakan, sudah ya, masalah rekom sampean nggak usah tanya. Yang penting nanti saat pemilihan saya pasti milih sampean. Sehingga rekom saya sedikit, tapi suara alhamdulillah ya seperti yang Mas Irham. Berapa ini Mas Razi dapat berapa? 183. Sedangkan yang lain Mas Majid 102, kemudian yang satu sahabat Amam 45 saat itu. Ya, dari kita silaturahim lah. Dan kita silaturahim, bahas program, kemudian kita bicara dari hati ke hati. Ya, alhamdulillah penerimaan sahabat-sahabat ini baik. Kurang lebih seperti itu Mas Ilham. Nah, itu apa Mas? Maksudnya dari ke hati itu menarik Mas. Maksudnya yang sampean janjikan itu apa Mas? Sehingga banyak yang memilih Mas Rozi gitu. Ya, kita bicara program saja. Program yang realistis, kemudian ya
kita sifatnya nggak memaksa gitu. Artinya ya saya sampaikan apa adanya saya, kemudian program saya ini ketika ada kemantapan ya monggo dipilih, ketika enggak ya monggo kita tetap saudara, kita tetap sahabat untuk membesarkan Ansor di Kabupaten Malang. Jadi nggak ada paksaan Mas ya di situ? Enggak. Siap. Mas Rozi, sempat diterpa isu bahwa Mas Rozi adalah orang partai dan ini sempat digembar-gemborkan saat itu Mas. Nah, bagaimana Mas Rozi menyikapi itu hingga pemilih tetap memilih Mas Rozi gitu? Ya saat itu saya sempat diterpa, ya bukan diterpa isu sebenarnya Mas Irham ya. Kalau masalah kedekatan saya dengan partai itu sudah jelas, dan saya tidak menutup-nutupi. Ketika saya berkunjung ke Ranting, ketika saya berkunjung ke PAC, saya sampaikan latar belakang saya. Kemudian arah politik saya ketika ada momen-momen politik ya saya sampaikan apa adanya saat itu. Bukan isu lagi kalau masalah itu. Kemudian kaitannya dengan isu itu, ya saya diam, saya nggak klarifikasi. Kenapa saya nggak klarifikasi? Karena saya tahu kok orang yang ngomong ini siapa, sumbernya dari siapa. Nggak saya klarifikasi ke orang tersebut, karena dia bukan pemegang suara. Percuma saya klarifikasi ini menghabiskan energi. Maka saya lebih baik saya tetap silaturahim ke PAC, saya sampaikan latar belakang arah biasanya saya itu lebih banyak mendukung ke partai tertentu, jadi seperti itu saya sampaikan apa adanya. Dan malah teman-teman PAC dan Ranting ini menjadi sesuatu yang menarik ketika ada calon berani terang-terangan masalah latar belakang partainya. Jadi saya sama sekali tidak menutup-nutupi kaitannya saya dekat dengan partai apa hanya untuk mengharapkan dukungan dari teman-teman. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang lain gimana Mas? Kalau Mas Rozi terang-terangan, kalau yang lain agak ini kurang paham. Saya nggak ngikuti. Nah, menyambung pertanyaan sebelumnya Mas, bagaimana nantinya Mas Rozi dalam bersikap? Ansor ini kan sangat besar ya. Ansor ini ada 33 PAC, pengurus kecamatan, rantingnya 390 desa. Nah itu kan seperti mesin partai politik, itu kan kekuatan besar. Nah dalam pilkada, dalam momen-momen politik, gimana Mas nantinya sikap Mas Rozi ini? Nah, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang hampir saya terima ketika saya berkunjung ke beberapa ranting. Jadi saya jelaskan Mas Irham ya. Jadi secara pribadi saya ada kedekatan, taruhlah saya dengan partai PKB, terus terang saja saya sampaikan ke teman-teman, ini sikap pribadi saya, sikapnya. Jadi momen tertentu saya memang sering bersama dengan PKB. Karena? Iya, karena kultur, karena keluarga atau keluarga, kemudian yang lain-lain, dan yang lain-lain. Jadi seperti itu sikap pribadi saya. Kemudian saya mendoktrin dalam skop kecil di Tirtoyudo, mendoktrin Ranting, teman-teman atau kader-kader di sana, bahwa politik itu harus diikuti. Sedikit banyak teman-teman ini punya pengaruh. Kalau nggak ikut artinya nggak berpartisipasi dalam politik ini, mereka hanya akan dimanfaatkan. Itu doktrin saya. Kemudian kaitannya dengan beransor, ya tidak serta-mertalah bahwa saya ini akan menarik teman-teman dengan paksa, ayo ikut saya, dengan saya PKB, ayo melok nang PKB. Ya nggak gitu Mas Irham. Saya di Tirtoyudo itu ada ketua ranting mendatangi saya, Ustadz mau konsultasi. Tak pikir apa, malam-malam datang, kemudian tanya dia, saya diminta mau menjadi ketua PAC Gerindra, gimana Ustadz? Ya saya jawab, oke, bagus, berarti sampean punya pengaruh di sana, dianggap punya pengaruh. Karena punya pengaruh maka ini tertarik Gerindra ini kepada sampean, maka sampean harus perjelas Gerindra ini apa nanti akan diberikan ke Ansor untuk Gerindra. Jadi seperti itu. Berarti bisa disimpulkan kader Ansor itu harus berpolitik atau kalau mengikuti pola pikir saya ya harus berpolitik. Kenapa Mas? Kalau nggak berpolitik akan dimanfaatkan. Dimanfaatkan oleh politikus. Maka kita harus ambil peran seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan beransor Mas Irham ya. Saya baru terpilih, saya sudah ikhtiar berkunjung ke kedua PAC lah, ketua PAC yang pertama ke Lawang, kemudian yang kedua ke Bulu Lawang. Lah permasalahan yang ada di sana sama persis dengan ketika saya keliling ini ranting-ranting saat menggalang suara saat itu.
Jadi ya ada, waktu saya itu ada di satu daerah itu sama sekali nggak bisa dimasuki partai. Kalau saya masuki ke sana, saya bawa partai, buyar ini Ansor. Sudah. Kemudian saya nyoba kemarin itu ke salah satu teman PAC, saya membincang permasalahan sampean apa Mas di sini. Salah satunya ada salah satu ranting, itu sulit dibentuk. Sudahlah wis nggak pengurusan, sementing kegiatannya ada. Nah, ditelisik-telisik kenapa? Karena sejarahnya dulu beransor itu harus berpartai A. Seperti itu. Sehingga di sini sulit, tapi kegiatannya ada, tapi strukturnya nggak ada. Nah, dari situ saya menyimpulkan ya memang nggak bisa. Artinya itu ketika saya beransor harus memaksa daerah ini atau kader ini untuk mengikuti apa yang saya kehendaki. Bisa rusak. Nah, kalau saya memaksakan itu maka menjadi rusak, maka artinya kan saya akan merusak reputasi kepemimpinan saya dengan kebodohan saya sendiri. Saya rasa itu tidak akan saya lakukan. Gitulah kira-kira sikap saya dalam beransor ketika nanti ada momen-momen politik. Gitu, Mas. Nah, ini kan Mas Rozi mengakui dekat dengan partai. Berarti ada kemungkinan umpama di 2024 ini Mas Rozi masuk dalam bursa caleg umpama atau bupati. Ini pertanyaan calon wakil lah mungkin. Nah, ansor kan besar, apa memungkinkan Mas? Pertanyaan. Dan apa ada keinginan itu Mas kesana? Yang cukup kritis ini, pertanyaan cukup kritis. Jadi gini Mas, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau saya ini apa-apa itu sudah manut guru Mas, manut guru. Mau disuruh kemanapun kita manut guru. Termasuk umpama apakah Mas Rozi nanti mendaftarkan menjadi caleg, itu tidak nutup kemungkinan. Cuma ukuran saya ya, umpama saya mau amit ke kiai atau sekarang ke bunyai, kiai saya mau nyalek, itu tidak mungkin Mas, sangat nggak mungkin. Karena? Ya nggak kepingin. Oh, nggak kepingin. Tapi kalau ternyata dari bawah itu ada permintaan, kemudian mintanya ya sudah, saya apa kata dalam, apa kata yai bunyai, kemudian diminta ke dalam, ke yai, ke bunyai, kemudian saya diperintahkan suruh nyalek, ya berangkat. Jadi itu bukan atas kemauan saya pribadi. Pokoknya prinsipnya itu ya santri nderek yai. Sampai ada istilah kalau di pondok saya itu gini, wis pokoknya nderek yai. Lek yai sing ngutus pokoknya nggak haram. Itu dilakukan. Sekarang nang latar joget, saya joget Mas. Gitu, siap. Nang latar gulung-gulung, saya gulung-gulung, sing penting gitu ya. Artinya itu ibarat perumpamaan ketaatan seorang santri pada kiai itu kira-kira seperti itu. Kalau menurut Mas Rozi, manut kiai sama manut orang tua mending mana Mas? Mending ini dalam kapasitas saya ya. Kapasitas saya selama ini alhamdulillah orang tua pun juga sepakat, jadi sudah menitipkan saya ke dalam, ke kiai, maka apa-apa yang menjadi daunnya dalam ya itu sudah orang tua otomatis sepakat. Tidak pernah sama sekali sekalipun ini orang tua itu menghalang-halangi apa yang menjadi kehendaknya kiai. Itu alhamdulillah. Nah, kita agak geser dikit Mas, di luar di politik. Nah, sekarang kan Mas Rozi sudah terpilih. Nah, kita kira-kira seperti apa susunan pengurus atau kabinet yang akan membantu dalam menahkodai Ansor Kabupaten Malang? Baik, terima kasih Mas Ilham. Sama seperti yang saya sampaikan di bincang-bincang kita yang awal, yang jelas nanti saya akan ya memilih dibantu tim formatur tentunya. Ini masih belum disusun nih Mas, masih mau ini. Yang jelas saya akan memilih ya personal yang siap bekerja Mas, yang siap bekerja, siap membantu untuk mewujudkan apa visi misi saya yang sudah kita sebar saat itu. Kira-kira itu. Oh gitu Mas ya. Jadi yang mau bekerja gitu Mas ya, bukan yang dukung. Apa itu ya, ada kaitannya ke? Ya itu ya kita pertimbangkan juga. Siap. Yang dukung yang pertama siap bekerja, bahkan yang tidak mendukung, asalkan siap untuk mendukung visi misi saya siap mengakomodir. Ini harus tersusun kapan itu pengurus Mas ya? Berarti tanggal 29 Desember harus sudah selesai. Satu bulan. Satu bulan. Nah, ini yang menarik, program apa Mas yang menjadi program utama dalam menjalankan kepemimpinan Ansor Kabupaten Malang ini Mas? Ya, yang ada dalam visi misi saya itu Mas Ilham, itu semuanya program utama.
Cuma sepertinya yang memang harus disegerakan ini adalah program digitalisasi kader dan organisasi. Maka ini saya formatur belum rapat, tapi saya sudah mulai komunikasi kaitannya dengan pembukaan web Ansor ini. Saya sudah mulai bekerja sama, menemui artinya orang yang sudah ahlinya, dan saya berharap nanti ketika ada momen pelantikan nanti sekaligus web ini sudah bisa kita launching. Jadi web ini nanti semacam aplikasi seperti itu, yang mana itu nanti akan diakses oleh teman-teman PAC, dan PAC ini akan membawahi ranting-rantingnya, kegiatan-kegiatannya, ini arsip-arsip kegiatannya nanti akan di-upload di sana, sehingga seperti yang saya katakan tadi di tempo waktu yang lalu, ketika ada momen akreditasi, file-file itu, arsip-arsip itu tinggal ngeklik, kemudian itu menjadi bukti fisik akreditasi. Jadi kegiatan-kegiatannya seperti itu. Jadi menggaungkan Ansor di dunia maya, kira-kira gitu Mas ya? Nah iya itu iya. Kemudian yang selanjutnya adalah kaitannya dengan tertib administrasi tadi. Jadi kita menuntut tertib administrasi, tapi bukan hanya menuntut saja, tapi kita juga menyiapkan wadahnya. Kira-kira seperti itu Mas Ira. Mohon doanya. Oh, siap, baik sekali Mas. Lalu digitalisasi, selain itu apa Mas? Selain untuk digitalisasi, mungkin anggota bisa daftar online, atau itu ada rencana ke sana? Nah ya, rencana memang ke sana, sehingga nanti ketika ada anggota baru, kemudian ada kader baru, itu bisa diinput di sana, nanti kemudian tinggal komunikasi pihak PAC ke PC nanti, sehingga PC bisa menerbitkan semacam kartu anggota dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang belum tertata Mas, apa untuk jumlah anggota itu belum tahu Mas ya? Nah, ini kita mulai dari nol, makanya saya agak ini dimulai dari mana ini. Oh, siap. Tapi kalau puluhan ribu ada Mas ya anggota Ansor Banser itu Mas, se-Kabupaten Malang kira-kira? Iya, ini juga insya Allah lah. Siap, Oke Mas, itu mungkin menjadi PR tersendiri Mas ya, jadi menata kaderisasi dan anggota tadi Mas ya. Kaitannya dengan Banser, Ansor ini kan identik dengan Banser Mas ya, dan Banser ini lagi jadi perbincangan karena Pak Erick Thohir baru masuk Banser Mas ya. Siap. Nah, bagaimana langkah Mas Rozi dalam mengelola kebanseran di PC Ansor Kabupaten Malang nantinya? Ya. Baik, yang pertama tentunya nanti di Banser itu ada komandonya sendiri Mas, namanya Satkorcap, Satuan Koordinasi Cabang Banser. Maka dalam mengelola Banser ini yang pertama langkahnya tentunya saya akan ikhtiar menyusun personal-personal yang akan mengomando para Banser ini. Jadi siapa itu Mas? Calonnya ada berapa Mas? Nah ini masih kita bicarakan nanti. Nanti ya kita seleksi. Jadi personal-personal yang siap untuk mengomando, memimpin di jajaran Kasat Korcap. Sebelumnya siapa Mas? Sebelumnya itu sahabat Ihsanuddin Tajinan. Sebelumnya lagi sahabat Bahtiar Kepanjet. Nah itu kemudian yang selanjutnya sahabat Irham, tentunya kaderisasi yang berkelanjutan. Nah, saya berharap nanti di Klatsar ini mulai digaungkan, Senyambang ini mungkin level PPKM sudah mulai menurun. Nah, kami berharap nanti di Klatsar bisa digaungkan lagi, kemudian pendataan, sekali lagi pendataan kader-kader tadi, bukan kita diklat kemudian kita tinggal seperti itu. Itu yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya saya ya berharap nanti semampunya nanti itu memberikan apresiasi pada para banser-banser senior yang menjadi pelatih itu, sehingga nanti ketika kita menugaskan dia untuk melatih, mungkin Kasembon hari ini mengadakan di Klatsar, maka ya sahabat-sahabat yang kita tugaskan ini ya bukan hanya ditugaskan lah, nanti ya mungkin apa kita berikan apresiasi, perhatian. Betul, perhatian ya, siap. Itu harus sudah selesai di PC, jangan sampai nanti rokoknya Banser ini menjadi beban PAC, ini jangan sampai, ini di kepemimpinan saya ikhtiar tidak seperti itu, karena teman-teman PAC itu mengumpulkan orang itu sudah luar biasa, mampu menggait peserta itu sudah luar biasa, jangan lagi dibebani dengan rokoknya PC. Kalau makannya ya mungkin ditanggung sana. Siap, okay. Seperti itu kira-kira Mas Ira, mudah-mudahan. Oke, selanjutnya. Nah ini Mas,
ini selanjutnya bagaimana kiat-kiat Mas Rozi dalam membangun sinergitas antara Ansor dengan Banom-Banom NU yang lain, termasuk dengan NU sendiri, gitu Mas? Baik, terima kasih. Jadi di NU itu memang Banomnya banyak ya, ada Muslimat, Fatayat, dan ya ada Ibnu dan seterusnya, termasuk di dalamnya adalah Ansor. Nah, tentunya Mas Irham dalam membangun sinergitas, ya kita nanti akan membangun komunikasi yang baik lah dengan pimpinan-pimpinan sesama pimpinan cabang dari Muslimat, kemudian Fatayat, Ibnu dan IPPNU. Nah, kebetulan kan biasanya Ansor ini yang paling dibutuhkan kan bansernya. Maka saya berharap anggota Banser Kabupaten Malang ini harus siap ketika dibutuhkan untuk membantu kegiatan-kegiatan Muslimat, Fatayat ini harus siap di masing-masing jenjang, baik kabupaten maupun PAC maupun tingkat ranting. Saya harap nanti harus siap. Siap. Banser itu kalau di masyarakat umum itu anunya Mas, polisi, TNI, Polri-nya lah, gitu Mas ya? Ya, paramiliternya. Oh, siap. Nah, termasuk apalagi ketika NU membutuhkan, Mas Irham. Saya di Sekup Tirtoyudo, saya selalu mendoktrin. Mungkin di Tirtoyudo saat itu ya, dipandang bahwa Ansor, Banser ini lumayan bergerak dibanding Banom-Banom yang lain. Cuma saya mendoktrin ketika NU membutuhkan, MWC-NU berarti membutuhkan, harus siap kapanpun. Ansor, Banser harus siap. Sebagus apapun Ansor, Banser di Tirtoyudo, saya ngomong di Tirtoyudo sebagus apapun Ansor dan Banser di Tirtoyudo, tapi kalau tidak ada kontribusi untuk mengangkat nama baik MWC-NU Tirtoyudo, berarti saya masih gagal memimpin Ansor di Tirtoyudo. Ini yang saya tekankan, saya doktrinkan ke teman-teman di Tirtoyudo saat itu. Ketika saya hari ini terpilih menjadi ketua PC Ansor, maka ya sama, sebagus apapun saya mengelola Ansor, Banser, kalau ini tidak ada kontribusi positif untuk mengangkat nilai atau mengangkat nama baik NU Kabupaten Malang, berarti saya gagal. Siap. Saya rasa itu. Baik Mas Rozi, sudah cukup banyak sekali yang kita bincangkan pada sore hari ini. Sekali lagi selamat untuk Mas Rozi memimpin salah satu organisasi kepemudaan terbesar di Kabupaten Malang. Terakhir saya minta closing statement dari Mas Rozi yang ingin Mas Rozi sampaikan kepada para pemirsa Tugu Inspirasi, khususnya para kader Banser Kabupaten Malang. Baik, terima kasih para sahabat Ansor Banser Kabupaten Malang yang saya banggakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas segala dukungan, arahan kepada saya sehingga saya terpilih menjadi ketua PC GB Ansor Kabupaten Malang. Sejak awal saya sudah berstatement, saya datang ke makam guru saya datang ke makam Muassis NU Jombang, Mbah Wahab, saya berdoa di sana. Seandainya dengan terpilih ini tidak menjadikan kebaikan bagi saya dan Ansor Banser Kabupaten Malang secara umum, maka saya berdoa mudah-mudahan saya tidak terpilih. Seandainya dengan terpilih ini akan membawa kebaikan bagi saya, kemudian bagi Ansor Banser Kabupaten Malang secara umum, maka mudah-mudahan saya terpilih. Dan hari ini saya terpilih, para sahabat sekalian, kemudian saya dipercaya untuk menahkodai Ansor Banser Kabupaten Malang. Tentunya saya tidak bisa sendiri, saya butuh semuanya, butuh sahabat Majid, butuh sahabat Hamam, dan semuanya saya butuh. Artinya siapa saya kalau tanpa para sahabat sekalian. Oleh karena itu mari bersama-sama membangun Ansor Banser Kabupaten Malang ini untuk menjadi lebih baik, menjadi yang dulu digembor-gemborkan ini adalah barometernya Ansor Banser se-Indonesia seperti itu. Gitu ya. Itu sempat menjadi Ansor Banser terbaik di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan di era ini pencapaian itu tercapai. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Siap. Dan semoga Ansor Banser ini terus dinamis Mas ya. Amin. Tidak hanya ramai ketika mau pemilihan saja. Kira-kira gitu. Siap. Amin. Ya. Itu saja mungkin Mas Rozi. Saya punya kenang-kenangan. Oh ya, siap. Ini. Ya, siap. Oh ya ini. ini. Siap. Oh, siap Mas. Ini Terima kasih Mas. Banser. Mudah-mudahan ini Mas Ilham Tugu Malang ini semakin intens meliput
kegiatan-kegiatan Banser. Siap, luar biasa ini Mas. Bukan cuma ketuanya saja yang dilihat. Oh siap, terima kasih. Siap, baik, pasti Mas. Terima kasih Mas ya. Ini nanti saya pakai terus. Ya itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.